Oke, we are live. Jadi saya tadi lagi ngisi webinar di 90 Days Challenge gitu ya. 90 Days Challenge anti diet club dan saya kebablasan. Terus Mas Revi ngechat, masih STM masih. Alright. Oke, teman-teman, welcome to day berapa nih? Day 17, Survival to Mastery Forex in Action batch 2. Saya minum dulu. Survival to Mastery batch 2. Dan sebelum kita masuk ke materi, teman-teman, kita nunggu teman-teman yang lain 74 orang. Kita akan bahas beberapa setup yang kemarin kita lakukan gitu ya. Saya akan ke Trading View. Saya akan bahas beberapa setup yang kemarin kita lakukan. DWIYAN Duyan. Jadi kita akan melakukan managing setup, beberapa setup yang kemarin kita bahas. Saya akan share screen, boom, and boom. Kunci expander. Oke, kunci expander di mana? Kunci expander. Oh, kunci expander. Ada di laci. Kamu mau ngambil apa? Tas aku di sana. Kunci BB? Mau ngambil, ada yang diambil nggak? Alright. Oke, teman-teman. Kita akan melakukan managing trade, beberapa transaksi kita akan manage gitu ya. Sebelum kita lanjut ke materi. Oke, malam Mas. Welcome. Malam semua. Oke, kemarin teman-teman kita ada entry di USDJPY gitu ya. Tadi sebenarnya saya mau geser TP-nya, tapi karena nunggu teman-teman, jadi harusnya sekarang saya sudah close posisi gitu ya. Tadi sudah tandain. Oke, kemarin kita punya setup sell di euro yen. Kalau teman-teman ingat gitu ya, mungkin ingat, mungkin tidak ingat, saya akan ulang lagi. Euro yen kemarin kita udah bahas di Excel-nya. Ini Excel kita euro yen, kemarin kita punya entry di USD yen, maksud saya kita punya entry di 107,6 gitu ya. Nah, ini entry kita 107,6, ini stop loss kita. Dan ini TP kita yang sudah di-adjust gitu ya. Jadi saya akan bikin ulang di sini. Kita kemarin entry di 107,6. Saya akan bikin seperti ini. Kita entry di 107,6. Oke. Dengan SL di 107,87. 107,87 ini stop loss kita. Jadi teman-teman bisa lihat sekarang kita udah 1/1. Teman-teman sudah hit 1/1 dan sekarang kita lagi floating profit. Nah, salah satu cara kita untuk memonitor trade, sekali lagi ini opsional, teman-teman boleh lakukan ini, boleh tidak. Nah, salah satu cara untuk melakukan managing trade, kemarin kita udah bahas, jika climate-nya sudah expired, artinya expired itu karnya sudah melewati STD, kalau teman-teman lihat di sini, di USD yen gitu ya, USD yen kita posisinya di USD yen kita punya climate-nya masih confirm down market gitu ya, masih confirm down market. Kemarin kita punya final target di bawah sini. Final target kita adalah rival UFO di common time frame gitu ya. Jadi di sini karnya 7 gitu ya. Karnya 7, sekarang karnya 7 dari 5,28 berarti 7 dari 6. Berarti sudah lewat. 7 dari 6 sudah lewat. 7 dari 6 sudah lewat. Dan kalau sudah lewat, maka kemarin kita bahas kita boleh memindahkan final targetnya ke rival UFO terdekat di edge time frame gitu ya. Kemarin kita udah pindahkan ke sini gitu ya. Ini rival UFO terdekat di edge time frame di rally base rally ini. Kemarin kita udah geser SL kita ke sini gitu ya. Dan ternyata teman-teman, saya akan matiin dulu ininya. Ternyata kalau teman-teman lihat gitu ya, ini adalah area entry kita. Ini adalah UFO tempat kita entry. Waktu kita entry ada EMA 9, ada UFO which is perfect gitu ya. Dan ternyata ada UFO baru yang terbentuk. Teman-teman misalnya kita punya UFO di sini, ini UFO-nya di 10732. Kalau saya masukkan 10732 di Excel kita, 10732, maka TP kita harusnya pindah ke 10735. Jadi harusnya TP kita ke 10735. Jadi tadi saya udah marking tadi siang, tapi saya pengennya mindahinya bareng teman-teman dengan asumsi harga belum balik. Ternyata kita sekarang harga sudah balik. Jadi harusnya kita sekarang posisinya close posisi di sini. Jadi ini kita sudah close posisi. Jadi kita close posisi, kita keluar karena climate-nya berubah. Jadi saya akan buka ininya. Saya akan buka ini.
Jadi kita akan masuk di bagian 2. Jadi yang pertama, outcome-nya adalah reaching final target. Saya akan bikin ini baru aja. Bikin ini baru. Jadi outcome 1, sentuh final target gitu ya. Dalam kurung maksimum profit. Oke, outcome 2, sentuh safety target dan keluar di tengah dalam kondisi profit karena perubahan climate gitu ya. Oke. Yang ketiga, sentuh safety target, kemudian hit SL gitu ya, dalam kurung BEP, dan yang keempat, langsung sentuh SL tanpa sentuh safety target, dalam kurung loss kecil atau risk pribadi. Oke, jadi outcome-nya kan cuma 4 ini, teman-teman kemarin udah kita bahas. Outcome-nya cuma 4 ini, dan sekarang di USD Yen kita masuk ke outcome yang ini. Jadi kita harga sudah sentuh safety target gitu ya. Saya tebelin, harga sudah sentuh safety target, dan berikutnya climate-nya berubah, dalam artian di sini expired, teman-teman. Climate-nya berubah, ini expired. Jadi sudah 7 dari 6. Jadi teman-teman punya pilihan, pertama dibiarin aja gitu ya, atau teman-teman akan close. Jadi teman-teman nanti pilih outcome yang teman-teman mau pakai rule-nya. Sementara saya akan pakai rule ini, maka saya akan close posisi ini. Harusnya close tadi di hijau. Jadi kita lihat USD Yen, saya akan close posisinya karena sudah expired dan climate sudah expired, dan harga TP final targetnya kita pindahkan ke sini. Jadi harusnya ini tadi saya pindahkan langsung, jadi dia hit TP otomatis, dia langsung close otomatis. Cuman karena saya pengen demo di depan teman-teman, ternyata udah lewat, jadi nggak apa-apa. Ya, jadi kita akan close aja langsung. Jadi kita akan manual close, teman-teman. Saya klik kanan, close order. Boom. Sekarang USD Yen-nya gone, ya, jadi hilang. So far, teman-teman bisa lihat, ini history kita, all history gitu ya. Kemarin kita ada posisi sell di GBP USD, which is kita hit SL gitu ya, hit SL dua-duanya. Berarti ini hit SL GBP USD ini masuk ke outcome yang ini. Langsung hit SL, berarti kita risk pribadi, kita loss 1% gitu ya. Kemarin kita di sini ya, GU gitu ya, contoh GU kita masuk ke outcome yang nomor 4. Harga langsung sentuh SL tanpa sentuh safety target, berarti loss kecil. Kemarin kita udah define loss kita adalah 1% dari balance. Akun ini saldonya 3.800, balance kita, risk kita kemarin per transaksi kita loss $18 kali 2, berarti kita loss $36. Maka GU kasus ini, GU masuk ke contoh ini, langsung sentuh SL tanpa safety target, jadi langsung SL. Oke, selesai. Berikutnya USD Yen, kita punya sell USD Yen, kemarin hit safety target, teman-teman bisa lihat ini hijau, hit 1/1. Kita profit di sana 1/1. Setupnya ini setup kita punya climate yang confirm, terus kita punya area UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9. Kita masuk, harga masuk ke entry, hit safety target gitu ya, 1/1. Safety targetnya kemarin ada di sini, saya aktifkan. Safety targetnya di sini, hit safety target. Dan climate-nya expired, karena climate-nya expired atau berubah, maka kita akan lakukan kita akan lakukan intervensi, kita akan lakukan manajemen trading dengan cara kita pindahkan UFO-nya final target ke UFO terdekat. Sebelumnya UFO terdekatnya adalah ini, kita kemarin pindahkan TP-nya ke sini, tapi begitu harga naik, dia bikin UFO baru di sini, maka kita pindahkan TP-nya ke garis hijau di sini. Jadi sekarang kita keluar dalam kondisi profit. Lebih sedikit, tidak maksimum profit, tapi masih dalam kondisi profit. Jadi ini salah satu strategi yang kita gunakan. Berikutnya kita akan ke Euro GBP, Euro GBP. Euro GBP, teman-teman bisa lihat, kemarin kita beli di sini, area UFO ini, saya akan mundurin chartnya. Oke, Euro GBP kemarin kita entry berdasarkan climate yang confirm gitu ya, climate-nya confirm, dan kemarin harga ternyata nggak jadi close di bawah EMA 9, teman-teman bisa lihat harga close di atas EMA 9, maka climate-nya tetap biru gitu ya, tidak ada perubahan climate, maka kita belum perlu melakukan intervensi apapun gitu ya, kita nggak ada climate, kita belum perlu melakukan intervensi apapun, kita masih dalam kondisi floating profit, climate-nya kita masih 4 dari 5, berarti kita masih punya 1 hari lagi untuk climate-nya continue up gitu ya di Euro GBP. Oke, kita lihat kemarin kita entry-nya di sini, saya akan mundurin chart-nya, saya akan replay supaya teman-teman ingat proses kita kemarin. Jadi kemarin kita punya climate yang confirm, climate-nya biru tebal berarti confirm up market, caranya lebih kecil dari STD berarti oke. Berikutnya kemarin kalau teman-teman lihat, kita punya
harga EMA 9 yang berada di dalam UFO. Jadi kemarin kita pakai UFO yang ini sebagai area entry kita. Kalau teman-teman ingat kita pakai UFO yang ini. Dan kita masukkan angkanya kemarin 8942, 0,89422. Kita kemarin masukkan di Excel kita Euro GBP yang ini gitu ya. Saya akan tebelin. Mari kita masukkan di sini, masukkan 0,89422. Distalnya saya akan ulang lagi 89333. Kemarin saya masukkan di sini 0,89333. Nah, kalau 33 otomatis stop loss-nya muncul di sini. Entry kita 8945, stop loss kita 8928. Jadi kemarin kita entry-nya di sini. Entry kita 8945, saya masukkan angkanya 8945. Stop loss kita harusnya di sini teman-teman 8928 gitu ya. Saya masukkan 8928 gitu ya. Nah, problemnya dengan 8928 adalah stop loss kita jatuh di dalam UFO lain. Kalau teman-teman lihat di sini kita punya UFO hijau yang lain gitu ya. Karena jatuh di dalam UFO lain, maka kita akan gabungkan dua UFO ini menjadi satu UFO yang besar. Saya akan gabungkan. Saya kasih warna orange biar teman-teman bisa tahu kalau ini adalah penggabungan dua UFO. Maka stop loss saya harus turun, maka distalnya saya ganti jadi 8916. Begitu saya masukkan ke Excel di sini, distalnya 0,8916, teman-teman bisa lihat stop loss saya sekarang 0,8911. Maka stop loss saya ganti ke 0,8911. Maka ini adalah entry kita, teman-teman bisa lihat entry kita segini. Oke, saya akan disable auto UFO-nya dulu biar nggak terlalu banyak garis. Nah, teman-teman bisa lihat ini entry, stop loss, safety target gitu ya. Dan kita play, teman-teman bisa lihat harga masuk ke area, valid entry, ya, harga sentuh ke area dan langsung hit safety target gitu ya. Harga hit masuk ke area dan hit safety target gitu ya. Teman-teman lihat harga masuk ke area di sini dan hit safety target di sini. Jadi sekarang kita risk free gitu ya, harga sudah sentuh safety target gitu ya. Dan harga turun ke bawah hampir kena SL. Ini kita tidak perlu melakukan apapun, teman-teman, kita tidak diizinkan melakukan intervensi apapun. Oke. Harga tadi keluar gitu ya, dia keluar sentuh safety target gitu ya. Hit safety target, kemudian dia continue up, balik lagi ke TP1 ini hampir SL, teman-teman, kita nggak SL ya. Di Euro GBP kita belum SL, kita masih floating profit. Saya akan ke file profile Euro gitu ya. Saya Euro GBP di sini. Kita sekarang masih posisinya floating profit hampir SL tapi belum SL, teman-teman bisa lihat di sini. Ini nggak SL gitu ya. Hampir SL, sekarang kita posisi floating profit dan kita nggak perlu melakukan apapun karena climate-nya sudah tidak berubah gitu ya. Kalau teman-teman cek climate-nya masih 4 dari 5, kita masih punya kesempatan 1 hari lagi. Nah, kalau teman-teman kemarin majuin ya, kalau saya majuin ininya ke sini, teman-teman nemu ada UFO nggak di situ? Kita lihat magic. Oke, nggak ada ya. Nah, kalau teman-teman adalah aliran trailing stop, kemarin teman-teman bisa lihat, saya akan mundurin lagi. Kalau teman-teman adalah aliran trailing stop, gitu ya, teman-teman boleh lakukan trailing stop, gitu ya. Saya akan geser lagi. Ketika ada UFO hijau yang terarah dengan perjalanan, oke, masih di situ-situ aja ya. Jadi so far kita biarin aja Euro GBP seperti ini, kita biarin aja. Kalau nanti besok climate-nya expired, baru kita akan melakukan intervensi yang dibutuhkan, jika dibutuhkan gitu ya. Kita akan melakukan intervensi jika dibutuhkan. So far kita baik-baik aja. Jadi so far posisi account kita, teman-teman, kita profit 21,45 atau kita profit setengah R, dan kita masih punya floating posisi di Euro GBP. Ini which is risk free, teman-teman. Kalau ini balik arah dan kena SL berarti kita impasse gitu ya. Impasse dan kita posisi masih floating profit sekian. Jadi selama teman-teman melakukan trading dengan benar gitu ya. Kalau teman-teman melakukan tradingnya dengan benar, teman-teman setupnya benar, teman-teman disiplin sama rule tradingnya, apapun rule trading yang teman-teman sepakatin gitu ya. Outcome-nya cuma ada 4. Ini possible outcome.
Jadi possible outcome-nya cuma ada 4. Dimanapun, apapun yang teman-teman lakukan gitu ya, kemungkinan cuma 4 ini kok. 1, harga sentuh final target, kita profit maksimal, profit banyak. Dia sentuh safety target, dan keluar di tengah-tengah dalam kondisi profit, seperti USD Yen barusan yang kita bahas, kita profit dikit gitu ya. Sentuh safety target, kemudian hit SL, which is BEP, langsung sentuh SL, berarti teman-teman lost risk pribadi. Risk yang teman-teman memang siap bayar untuk melihat apakah setupnya bekerja atau tidak. Harusnya MC itu jauh banget teman-teman. MC itu teman-teman kalau risknya 1% kayak saya, teman-teman butuh 100 kali hilang. Salah. Pertanyaannya teman-teman, ada outcome lain nggak? Kemungkinan kan cuma 4 ini ya. Kemungkinan cuma 4 ini. Loss kecil, BEP, untung kecil, atau untung besar. Kalau teman-teman punya sebuah rule, sebuah strategi yang rule-nya itu dites berdasarkan data terbukti, punya probability yang sedikit lebih tinggi, nggak usah tinggi banget, yang cukup gitu ya, dan teman-teman melakukan semua yang saya jelaskan, menurut teman-teman, akunnya bertumbuh atau tidak? MC itu susah atau gampang? Jadi susahan mana? Profit sama MC susahan mana harusnya? Saya nggak bilang profit itu gampang, teman-teman. MC itu susah banget harusnya. Jadi kalau setelah hari ini, setelah Survival to Mastery Batch 2, teman-teman masih ada yang MC, wah itu kita perlu kirim santet kayaknya ya. Oke, sekarang saya akan mulai baca pertanyaan sebelum kita masuk ke yang lain gitu ya. MC susah. Betul, jadi harusnya teman-teman apanya akan bertumbuh pelan-pelan dan MC itu susah. Nah, kalau teman-teman, ya outcome-nya kan cuma ini, mau teman-teman bolak-balik kayak gimana pun outcome-nya cuma seperti ini. Teman-teman nggak mungkin punya hari yang tiba-tiba, wah tiba-tiba drawdown-nya 80%, 70% itu nggak mungkin terjadi, teman-teman. Nggak mungkin terjadi. MC apalagi jauh banget. Jadi makanya nama kelasnya adalah Survival to Mastery. Teman-teman survive dulu, baru nanti mastery gitu ya. Kita udah punya contoh kasus nih yang langsung hit SL tanpa sentuh safety target, berarti GU kemarin kan. Yang kedua kita pernah contoh sentuh safety target keluar di tengah-tengah USD Yen. Kita punya Euro GBP nih. Euro GBP ini outcome-nya tinggal 2 nih. Either dia balik kena SL, saya break even point, atau kena final target, saya profit maksimal. Jadi tinggal 2 outcome-nya. Jadi ya trading itu outcome-nya ya gitu-gitu aja. Kayak kemarin saya SL, hari sebelumnya saya TP banyak banget, dan normal-normal aja gitu ya, normal-normal aja. Dan saya akan baca pertanyaan lagi sebelumnya. Mbak Dianya MC Coach, muka cantik, mantap. Oke, Gary ya, anti MC Club, masuk akal Mas Sidan. Tumbuh Mas sapinya. Growth dan no MC. Yes, yang paling penting adalah orangnya juga bertumbuh ya. Jangan hanya akun yang bertumbuh, orangnya juga bertumbuh ya. Order taker Mas Angga masukin harga di TradingView atau dari MT4 HF saat input open posisi? Mostly dari MT4. Mostly dari MT4-nya Hot Forex. Kirim sapi aja Mas, jangan santet gitu. Susah Mas, MC susah. Tunggu Mas, tonton pertunjukan sampai selesai Mas Giri. Tanpa intervensi saya Mas, nonton film sampai selesai. Silahkan, kalau tanpa intervensi berarti pilihannya tanpa intervensi. Saya akan mencontohkan sesuai dengan yang kita bahas di kelas, di slide gitu. Jadi teman-teman, kemarin pun kalau teman-teman notice ya GU kita entry karena climate-nya nggak confirm. Itu karena saya pengen ngasih contoh entry. Kalau saya kemarin disiplin, climate-nya confirm gitu ya. Kalau dari kemarin disiplin, climate-nya confirm, EMA 9 ada di dalam UFO, so far GU harusnya nggak entry. Tapi ya nggak apa-apa, saya nggak perlu sesalin karena saya itu contoh gitu ya. Di kehidupan nyata, kalau teman-teman tipenya konservatif, teman-teman dilarang entry GU karena climate-nya tidak confirm gitu ya. Which is masih oke gitu ya. Karena selama MM-nya jalan, RIX-nya jalan, harusnya baik-baik aja gitu ya. Oke, saya pilih biarkan sampai TP atau SL Mas, boleh. Kalau Mas Angga dengan kasus RJPH tetap hold. Kalau saya tetap hold. Kalau saya di kehidupan nyata, saya tetap hold gitu ya. Oke. Udah dijawab semua. Ini ada pertanyaan dari Mas Martino. Berarti kalau 0 spread lebih benar ya Mas daripada broker yang spreadnya besar. Betul. Semakin rendah spreadnya semakin bagus. Oke, Mas pribadi uji diintervensi enggak? Enggak. Mas di Euro GBP tadi Mas sampai hampir sentuh SL muncul rival UFO dekat entry, jadinya intervensi manual. Mas di Euro GBP tadi pas hampir sentuh SL muncul rival UFO dekat entry, jadi saya intervensi manual. Kalau Mas intervensi manual dan ternyata climate-nya berubah, silakan. Mas tidak melakukan kesalahan kalau climate-nya memang mendukung untuk intervensi manual. Tapi di Euro GBP kita cek climate-nya nggak berubah ya, climate-nya masih biru gitu ya. Jadi kalau masih biru ya nothing we can do ya, biru ya biarin aja ya biru. Sampai di sini ada pertanyaan lain teman-teman? Sudah mulai dapat gambaran?
Sudah mulai dapat gambaran. Kalau masih bingung, teman-teman di sana ada Mas Rifki, ada Mas Teguh yang teman-teman bisa tanya-tanya tentang setup seperti ini. Jadi ini oke gitu ya. Euro GBP. Kalau teman-teman lihat misalnya ini tadi close dia bikin UFO buy baru, teman-teman boleh geser trailing stop, boleh geser SL-nya di bawah UFO baru yang terbentuk. Jadi misalnya nanti dalam perjalanan naik, teman-teman lihat ada UFO baru misalnya nih. Drop base rally, misalnya dia muncul UFO baru, ini nggak ada UFO-nya ya. Ini belum ada UFO, begitu teman-teman muncul UFO baru, teman-teman bisa geser SL-nya ke bawah UFO terbaru yang terbentuk. Jadi itu bisa bikin teman-teman melakukan trailing stop jika dibutuhkan. Sekali lagi kalau teman-teman adalah memutuskan memasukkan trailing stop di trading plan teman-teman semua. Jadi balik lagi, tidak ada benar atau salah, intervensi atau tidak intervensi, tidak ada benar atau salah, ada hari di mana intervensi menyelamatkan gitu ya. Kayak kasus USD JPY. Ada hari di mana setelah saya intervensi, harga ternyata balik arah kena SL, berarti itu adalah keputusan yang tepat gitu ya di intervensi. Tapi ada hari gara-gara habis diintervensi setelah kita close harga turun kena TP kita. Kena TP 1/3. Jadi kadang-kadang itu juga terjadi. Tapi selama teman-teman punya satu rule dan disiplin sama rule-nya akan baik-baik aja. Kalau kita ganti-ganti baru tidak baik-baik aja. Hari ini diintervensi, besok enggak, besok intervensi, besok enggak gitu. Kalau teman-teman mau intervensi ya bikin rule yang baku. Jadi yang perlu baku adalah rule-nya, bukan TP-nya, bukan RR-nya. Yang perlu baku adalah aturannya. Kalau teman-teman punya aturan begini keluar, ya berarti setiap begini keluar. Jangan hari ini keluar, besok enggak kan gitu ya. Jadi rule-nya harus baku. Sampai di sini clear teman-teman atau masih ada yang bingung? Tepuk jidat puzzle-nya bertambah lagi. Mas, managing 2F itu apa Mas? Oke, too fast too far. Too fast too far nanti kita bahas setelah lulus saja ya. Too fast too far kita belum bahas. Lanjut Mas, jelas Mas. Mas, kalau climate-nya biru, ekornya ke bawah, boleh intervensi nggak? Boleh. Kalau Mas punya aturan begitu, boleh. Bikin dulu aturannya. Kalau climate-nya ke bawah, saya lakukan apa? Ya, kalau teman-teman punya rule-nya, lakukan apa, silahkan dilakukan. Jadi semuanya tidak ada boleh atau nggak boleh ya Mas. Ya, pada akhirnya teman-teman pilih satu rule dan terima akibatnya, gitu ya. Terima konsekuensinya, gitu ya. Terima konsekuensinya. Oke. Oke, USD Yen, Euro GBP. Oke. Aman Mas. Biarkan TP atau SL melakukan tugasnya. Boleh. Ini Mas Bilfred ngirim link. Saya nggak tahu link apa. Ini Euro Aussie. Kita lihat nanti. Kita lihat after ini Mas. Waktu charting kita akan lihat. Saya akan lihat dulu. Risk yang paling ideal itu maksimal berapa persen, Mas? Maksimal 2% dari balance. Tapi kalau Mas bingung, nonton dulu. Balik lagi nonton video saya tentang risk, atau teman-teman balik ke slide sebelumnya tentang risk, atau ya nonton aja di YouTube gitu ya. Di YouTube saya udah bahas. YouTube, kalau YouTube judulnya risk yang ideal dalam trading, teman-teman search, teman-teman akan nemu video saya di sini. Cara menentukan risk yang ideal dalam trading, atau teman-teman bisa cek survival to mastery batch berikut, bukan batch sih. Teman-teman nonton replay day sebelumnya tentang risk yang ideal, tapi jawabannya maksimal 2%. Tapi pada akhirnya nggak ada idealnya. Ideal itu kan tergantung teman-teman semua. Saya nyaman pakai 0,5%. Mas Fadli 0,5% kekecilan misalnya. Mas Henny maunya 2%. Gitu. Misalnya, kan beda-beda. Gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Mas. Jangan ikut-ikutan orang lain. Jangan pakai risk 1% karena temennya pakai risk 1%. Jangan pakai 2% karena temennya pakai 2%. Tanyakan ke diri sendiri, nonton videonya, nonton replaynya yang kemarin atau nonton video itu ya. Yang ini, cara menentukan risk yang ideal dalam trading. Oke. Clear, Mas Wadi. Mas Duyan, bisa tolong berikan contoh satu mata tweet dengan tambahan pips dan dari ATR. Agak slow Mas ya, biar nggak usah bikin video lagi Mas. Terima kasih sebelumnya. Siap Mas Wadi, kita langsung akan charting di situ sekarang. Nggak mau bilang clear, takut diudahin webinarnya. Masuk pada white space apakah juga termasuk rule? Kalau itu memang dilarang masuk. Iya, teman-teman punya rule abaikan white space atau white space-nya masuk. Karena ada hari di mana white space work, ada hari di mana white space tidak work. Walaupun most of the time white space tidak work. Tapi selama MM-nya jalan, RR-nya jalan sih baik-baik aja. Jadi itu juga masuk dalam rule ya, dites aja. Nanti teman-teman sebaiknya di awal teman-teman blindly aja. Kan teman-teman di awal kan bukan make money ya. Di bulan-bulan pertama harusnya teman-teman bukan deposit uang beneran terus mendiskusikan uangnya di dalam transaksi. Teman-teman bisa simply digaris saja, setiap hari digaris, dicatat before after-nya, digaris, dicatat before after-nya gitu ya.
Atau teman-teman boleh entry pakai akun demo untuk ngumpulin data. Nanti teman-teman lihat white space dihindari nggak white space. Ini contohnya white space nih. Ini area kita bagus karena di luar white space. Ini white space-nya kan ini nih. White space itu adalah tempat di mana harga bolak-balik ya. Teman-teman bisa lihat ini harga bolak-balik. Makanya ini white space. Makanya sebenarnya area UFO ini di dalam white space. Jadi biasanya akan ditembus. Tapi kita harus mechanical teman-teman. Kalau ada ya digeser. Jadi nggak usah dianalisa lagi. Bikin rule yang semekanikal mungkin, ikutin tanpa tapi gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke weekly. Hari ini kita akan masuk ke weekly 1W. Kita akan masuk transaksinya di weekly sesuai request Mas Sumadi dan kita akan entry di 144 di sini ya. Kita akan pakai weekly dan 144. Oke, saya akan aktifkan EMA 9 weekly-nya. Dan di sini juga EMA 9-nya saya akan pilih weekly. Wait a second. Saya akan pakai 144 gitu ya. Oke, kita akan charting lagi teman-teman. Nanti weekend kita akan masuk ke journaling dan lain-lain ya. Mumpung lagi marketnya lagi live, kita akan perbanyak live charting gitu ya, supaya teman-teman dapat banyak contoh kasus. Udah pada deposit kayaknya Mas, percaya pada diri sendiri. Oke, aman teman-teman. Saya akan cuekin dulu pertanyaan. Saya akan kembali ke chart mode gitu ya. Saya akan ke Euro USD pair yang paling awal gitu ya. Saya akan clear semuanya teman-teman. Saya akan bersihin semuanya. Kita akan ke Euro USD. Kita akan bahas step 1 sampai step semuanya secara pelan-pelan banget gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nangkap gitu ya. Euro USD saya akan ketik di sini aja. Saya akan bikin slide baru. Saya ketik di sini Euro USD gitu ya. Euro USD ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 17 Juni 2020 ya, teman-teman lihat Euro USD 17 Juni 2020. Oke, saya akan masukkan dari step 1. Step 1 teman-teman bisa lihat step 1 adalah cek climate gitu ya. Kita cek climate step 1. Saya akan klik di sini step 1. Step 1 cek climate gitu ya. Cek climate. Teman-teman bisa lihat climate kita, pertama kita cek warnanya dulu, warnanya biru dan tebal. Kalau biru tebal berarti kita tahu kita punya confirm up market. Biru tebal kita punya confirm up market. Oke, di sini biru dan tebal. Saya tulis climate-nya biru dan tebal gitu ya. Sama dengan confirm up market gitu ya. Oke. Berikutnya apalagi yang kita bisa cek? Current-nya, teman-teman bisa lihat current-nya. Current-nya adalah 4. Current-nya 4, STD-nya 7,51, STD up-nya 7,51. Saya tulis di sini current sama dengan 4, STD untuk up sama dengan 7,51. Ingat kita selalu bulatkan ke atas. Saya tulis di sini dibulatkan ke atas sama dengan 8. Dengan 8. Mudah-mudahan sampai sini nggak kecepatan teman-teman. Terus kita punya kondisi current lebih kecil dari STD sama dengan valid. Ya, lanjut step 2. Step 1 teman-teman, ada pertanyaan. Step 1 ini. Saya akan copy, saya akan munculkan di sini juga boleh. Di sini nanti banyak gambarnya, tapi nggak apa-apa. Oke. Oke. Biarin di sini aja. Jadi step 1 clear teman-teman. Please comment. Step 1 clear. Asik pelan-pelan asal sampai. Please comment step 1 clear. Kalau clear, please comment. Saya akan lanjut ke step 2. Kalau ada pertanyaan step 1 kita habisin di sini. Saya akan gimana caranya biar bisa kelihatan? Pujaan hatiku rateko-teko. Jadi nyanyi kan saya kan? Oke, ini step 1-nya.
Step 1 clear. Kalau ada yang belum, please head and shoulders. Clear, Mas. Clear. TF weekly udah pakai EMA 9 ohm. Udah pakai EMA 9 weekly. Jadi teman-teman yang perlu dinotis adalah kalau TF-nya weekly, maka EMA 9 yang kita pakai adalah EMA 9 weekly. Jadi kita pakai EMA 9 weekly. Sebentar saya masuk indikator. MyScript, saya punya MyScript ini enggak daily ATR pips ya, kita udah punya daily ATR pips. Oke. Kita udah pakai weekly di sini, aman ya. Ini EMA-nya adalah EMA 9 weekly, teman-teman. Yang biru ini adalah EMA 9 weekly. Dan which is EMA 9-nya nggak dipakai sih di sini. Sebenarnya kita ilangin juga nggak apa-apa, nggak ngaruh. Yang perlu adalah auto climate. Oke, step 1 clear. Sekarang kita masuk ke step 2. Step 2 adalah final target. Saya ketik di sini. Step 2 sama dengan final target. Final target. Step 2 adalah final target. Nah, final target gimana cara bikinnya? Final target adalah kita cari rival UFO terdekat. Berarti rival UFO terdekat. Yang kita cari warna apa? Merah. Warna up market. Jadi rival UFO-nya adalah selalu lawannya climate, up market. Maka teman-teman bisa lihat rival UFO terdekat kita adalah ini UFO terdekat yang kita punya. Oke. Kita lihat angkanya adalah 1,18224. Saya tulis di sini angkanya 1,18224. Itu adalah step 2. Step 2 aman. Nah, teman-teman tinggal bikin di spreadsheet-nya, dari spreadsheet-nya saya akan bikin di sini euro USD. Posisinya buy gitu ya. Karena climate-nya up dan kita akan masukkan di sini di rival UFO-nya, teman-teman tinggal masukin aja. Wait a second, 1,8224. 1,18224. Oke, teman-teman bisa lihat nanti TP kita berarti 1,1822. Itu final target, final target gitu ya. TP-nya jauh banget gitu ya. Saya akan masukkan di sini hijau, tebal, koordinat 1,1822. Oke, aman? Sampai di sini aman ya. Sekali lagi teman-teman, selama di kelas saya akan berasumsi teman-teman pakai final targetnya adalah rival UFO di common time frame. Teman-teman boleh pakai final target cara lain, nonton di YouTube saya ya, video saya judulnya ini apa cara menentukan take profit yang ideal gitu ya, nonton di sini. Oke. Aman Mas, step 2 aman. Udah walah pedot-pedot internetku ya, nanti nonton replaynya. Awal pertemuan dengan pair awal RSW. Climate saya kok beda ya, EU saya dot merah tipis. Oke, ini weekly gitu ya teman-teman, sekali lagi ini weekly, ini time frame-nya weekly. Oke, step 2 aman, sekarang kita masuk ke step 3. Step 3 di sini. Ingat, di step 3 entry gitu ya. Kita mau UFO yang di dalamnya ada EMA 9. UFO yang di dalamnya ada EMA 9. Nah, sekarang teman-teman, kita lihat di step 3, kita punya UFO di sini. Ini ada UFO di sini. Dan kita punya UFO lain di sini. Ada 2 UFO, tetapi EMA-nya tidak ada di dalam. Ingat, kita punya UFO tambah EMA 9, berarti tidak punya valid entry. Nah, maka ada UFO, tapi EMA 9 tidak di dalam. Maka action-nya adalah wait. Kita tunggu tuh, wait itu ada 2. Satu, EMA-nya naik, atau UFO baru di tempat yang tepat. Ya, jadi kita tidak ada entry untuk Euro USD karena kita nggak punya valid entry. Sesimpel itu. Kita masuk ke GBP USD. GBP USD, teman-teman, kita lanjut step 1 gitu ya. Step 1 GBP USD. Oke. Sekarang saya cek di sini. Ini tadi Euro USD. Sekarang kita ke sini. Kita ganti GBP USD gitu ya. GBP USD. Step 1 cek climate gitu ya.
Cek climate, kita bisa lihat climate-nya biru tipis. Oke, biru tipis sama dengan tidak confirm. Maka ganti pair, ya, ganti pair. PBBC teman-teman bisa lihat step satunya, climate-nya kita lihat tipis. Kalau tipis wis tidak confirm, kalau tidak confirm berarti cuekin aja. Tidak confirm kita ganti chart. Saya ke USD JPY. Nanti saya akan kebut dulu kalau yang tidak confirm teman-teman sampai saya nemu yang confirm gitu ya, USD Yen. Saya akan hapus semuanya dulu. USD Yen Weekly, teman-teman bisa lihat USD Yen Weekly. Oke, kita lihat USD Yen Weekly. Step 1, teman-teman, step 1 kita cek climate gitu ya. Step 1 cek climate. Climate-nya confirm gitu ya. USD JPY. Oke, climate confirm. Down market. Ini udah paham semua, saya cepetin aja. Confirm down market gitu ya. Current-nya 1 dari 4,75 ya. Current 1 TD 4,75 sama dengan 5. Jadi current lebih kecil dari STD sama dengan valid. Jadi valid. Step 1 selesai. Step 2 kita akan cari final target. Final target teman-teman bisa lihat UFO kita jauh banget. UFO kita di sini 91196 ya. Final targetnya adalah rival UFO di common time frame. Rival UFO di common time frame-nya di sini jauh banget gitu ya. Dua final target. UFO hijau di common time frame dalam kurung weekly. Oke, berapa angkanya? Kita cek angkanya tadi 91196. Kita ketik di sini 91,196. Oke. Teman-teman bisa masukkan di spreadsheet nanti. Berikutnya step 3 entry gitu ya. Entry kita lihat sekarang di step 3 teman-teman. Di entry teman-teman kita punya UFO yang ada EMA 9-nya. Kita punya area UFO dan ada EMA 9 di dalamnya. UFO-nya ini cukup lebar ya, UFO-nya dari sini ke sini ya. Ini UFO-nya dan dia overlapping ternyata. Dia overlapping sama UFO atasnya. Kalau overlapping berarti kita harus gabungkan ke sini, digabungkan. Nah, kalau digabungkan problemnya adalah kalau kita gabungkan kita lihat 248620. 248620. Saya akan ke kalkulator dulu. 108 dikurang 107620. Areanya 63 pips. 63 pips ini termasuk cukup lebar untuk USD Yen, tapi tidak menutup kesimpulan ini work gitu. Jadi kita akan ambil aja, nggak apa-apa. Areanya 63 pips, lebar areanya. Jadi teman-teman punya area UFO yang overlapping dengan UFO lain gitu dan ada EMA 9-nya. Jadi kita punya area UFO yang valid. Maka kita lihat, kita akan entry di 107,62 gitu ya. Nah, untuk stop loss-nya, teman-teman kita pakai 10% dari daily ATR. Nah, saya sudah punya indikator untuk daily ATR. Teman-teman saya akan copykan script-nya. Saya akan ke Pine Editor. Saya akan open, terus saya akan ambil ATR gitu ya, daily ATR dalam pips gitu ya. Saya akan copy semuanya, saya akan pastekan ke grup WA kita aja. Ke grup WA. Oke, ini untuk pair non JPY. Terus oke, selanjutnya saya akan open satu lagi, saya akan ATR JPY. Oke, saya akan Ctrl A, saya akan taruh di sini. Oke, saya akan klik di sini, replay. Ini terkirim nggak sih? Oh, port not connected. Kenapa handphone saya nggak connect? Oke, tunggu teman-teman. Oke, saya akan replay. Ini ATR JPY. Oke, ATR khusus JPY. JPY. Oke. Ini semua JPY fair pakai ATR itu, teman-teman bisa lihat. Saya barusan pastekan di situ. Oke.
Jadi yang saya lakukan adalah saya akan aktifkan indikator, saya ke indikator, saya ke my script karena ini adalah GBP USD yen, berarti saya akan masukkan ATR JPY, saya klik ATR JPY. Teman-teman tinggal tunggu magic, teman-teman bisa lihat ATR-nya adalah 69,16. ATR kita adalah 69,14. Lihatnya di sini. Di kanan sini ini ada angkanya, teman-teman bisa lihat. Yang biru ini di sini. Di atas foto saya persis tuh, teman-teman bisa lihat itu ada 69,145 berarti euro USD yen satu hari bergerak 69 pips. Berarti ATR kita 10% dari 69 berarti 7. Kita selalu bulatkan ke atas. Berarti 7 gitu ya. ATR-nya adalah 7. Maka buffer stop loss kita adalah 7 plus spread karena ini sell gitu ya. Kalau teman-teman mau plus spread boleh, tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau teman-teman pakai hot forex yang zero spread, teman-teman bisa pakai 7 gitu aja. Teman-teman mau plus spread juga diizinkan gitu ya. Oke, berarti buffernya adalah 7, berarti saya akan masukkan di sini. Saya entry di sini. Stop loss saya akan lihat di situ. Stop loss saya ada binatang. Dan saya lihat di situ 248 kita bulatkan bisa di 25. 25 ditambah 7 berarti 32. 25 tambah 7 berarti 32. Enter berarti 32. Maka teman-teman sah sekarang 32. Berarti entry-nya kita lihat 32, stop loss kita jatuh di area kosong bukan UFO. Karena UFO-nya ada di sini, maka kita bisa gunakan area itu sebagai stop loss. Berarti kita bisa entry di 10762 dengan SL di 10832. Teman-teman pakai 7. 7 itu dari mana? 10% dari 69. 69 10%-nya 6,9 dibulatkan ke atas menjadi 7. Jadi saya akan tulis di sini buffer stop loss. Buffer stop loss 10% dari daily ATR dibulatkan ke atas. Daily ATR-nya 69 pips, maka 10%-nya sama dengan 7 pips ya, 6,9 kita buatkan jadi 7. Jadi ini adalah entry kita. Kalau teman-teman mau tambahkan spread-nya karena ini sell boleh, berarti spread-nya untuk USD yen itu sekitar 1 pips gitu ya. Kalau teman-teman pakai hot forex yang zero spread, kita bulatkan ke atas saja 1 pip, berarti teman-teman akan entry dengan SL di 33. 33 masih oke. Jadi saya akan entry beneran di akun kita. Di akun kita Euro GBP masih berjalan gitu ya, masih berjalan. Oke, di akun kita akan buka ke yen. File profile USD. Kita masuk ke JPY teman-teman. Saya akan pindahin ke H4. Dan ini H4 teman-teman bisa lihat ini indikatornya saya akan pindahin ke weekly biar teman-teman bisa lihat ini EMA-nya saya ganti jadi weekly. Oke. Saya Ctrl I, saya klik 2 kali, saya oke dan oke. Jadi sekarang di weekly. Teman-teman bisa lihat di H4 kelihatan kita akan entry di sekitaran sini gitu ya. Saya akan masukkan entry-nya sell gitu ya, sell. Saya akan pilih angka entry kita tadi. Angka entry kita tadi 10762, sell di sini. 107,62 gitu ya dengan stop loss 10833. Kita anggap di sini spreadnya 0,3 pip, saya masukkan 108,33. Break saya adalah 0,5%, 0,5%. Rasio saya 1:1, kita akan ambil sesi target, saya klik place order. Jadi ini entry sell limit saya, ini stop loss saya di sini, ini safety target saya 1:1. Nah, teman-teman bisa entry berikutnya, misalnya mau 1:2 boleh, atau 1:3 boleh. Kalau saya akan ambil 3 di sini, saya ketik 3 di take profit ratio, saya klik place order, maka saya akan entry 1:3-nya di sini. Atau kalau teman-teman mau pakai final targetnya sesuai ini juga boleh. Berarti final targetnya 91,196, which is jauh banget. Gak apa-apa, kita pasang aja. Sesi target kita 91,196. 196 ditambah 2 berarti 196 20 di 22 ya. Modify. Teman-teman tahu dari mana? 22 tinggal masukin aja di sini. Kalau teman-teman masukin di sini 91,196 maka otomatis di ini 91,22 ya. Nah, teman-teman bisa lihat TP saya jauh banget tuh. Wah, TP saya di sini ya. Ini kalau hit TP which is jauh banget
Profitnya 458 dolar ya. 458 dengan RIX 19 dolar. Jadi ini 1 banding berapa? Saya akan hitung aja kalkulator. 458 dibagi 19. 1 banding 24 ya. Ya walaupun ini kemungkinan sih nggak nyampe. Walaupun kita nggak boleh bilang nggak mungkin sih sebagai trader, tapi ya kita akan managing. Kalau terjadi sesuatu kita akan managing. Jadi kalau misalnya climate-nya berubah kita akan pindahin TP-nya segala macam. Tapi so far USD Yen begitu cara kita bikinnya. Nanti kita akan nemu contoh lain, teman-teman, kasus lain. Sambil saya akan lihat pertanyaan dulu. Oke. Harga udah pernah kiss area tapi area UFO masih ada valid entry, Mas. Valid. Selama ada UFO-nya tetap boleh entry. Harusnya nih kalau teman-teman entry-nya kemarin harusnya udah kepanggil. Jadi harusnya kemarin. Kalau kita teman-teman charting dari kemarin, teman-teman sekarang kepanggil lagi posisi floating profit. Ini kita pasang nggak apa-apa, karena ini kita baru charting hari ini. Tapi kalau teman-teman charting dari kemarin, dari minggu lalu kan climate-nya udah confirm nih. Dari Senin ya, ini climate confirm kan dari Senin. Nah, harusnya teman-teman mungkin sudah kepanggil di sini, sudah entry di sini. Atau belum, nggak apa-apa, kita pasang aja. Anyway, selama masih ada garis UFO-nya berarti masih valid. Walaupun warnanya terang atau tidak terang, tidak peduli. Gitu ya. Warnanya terang, tidak peduli. Ini UFO-nya overlapping, jadi kita gabungkan jadi satu. Sampai di sini harusnya nggak ada bedanya antara daily sama weekly gitu ya. Oke, masuk akal Mas Dani. Mang Pik, makasih beli. Erik saat menggunakan TF weekly atau TFM? Tanpa plus spread lagi ya Mas? Sebaiknya sih ditambahin spread, tapi kalau enggak juga enggak ngaruh, karena 10% dari daily ATR itu udah cukup lumayan ya, lumayan luas. Jadi kalau teman-teman mau tambahin boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi saya lebih prefer ditambahin. Gitu ya. Mas, kalau value UFO atau final targetnya sudah sempat tersentuh sedikit, seperti SJP daily, apa kita tetap gunakan value UFO tersebut sebagai final target? Yes. Kita akan gunakan UFO itu sebagai final target. Kecuali harga sudah masuk cukup dalam ke area UFO dan sekarang ada di dalam UFO lain. Jadi itu. Ini Mbak Ayu NFC bukan? Mbak Ayu NFC atau Mbak Ayu bukan NFC? Oke. Saya nggak tahu nih Ayu siapa. Apa Anda ambil atasnya aja, Mas? Boleh nggak ambil atasnya aja? Boleh aja. Kalau Mas mau ambil atasnya aja, boleh. Tapi ini saya ngikutin rule bakunya, karena emannya ada di dalam dan overlapping saya gabungkan. Ya, saya akan gabungkan. Kalau Mas mau ambil atasnya aja, boleh nggak? Boleh. Resikonya nggak ke-fill. Kalau harga ngerespon yang bawah dan continue down nggak ke-fill. Oke. Walah kok freeze Euro OD masa nggak siap, betul. Ini Mas Gary NFC juga ya kayaknya. Ada banyak teman-teman NFC ya nongkrong di Survival to Mastery. Alright. Bukan Mas, bukan, ternyata bukan teman-teman NFC, beda Mbak Ayunya. Oke. Soalnya di NFC ada namanya Ayu juga. Alright, sekarang kita ke AUD USD gitu ya. Kita akan cek yang weekly dulu. AUD USD teman-teman, step 1 kita lihat climate-nya confirm gitu ya. Climate-nya confirm tapi sudah expired ya. Confirm sudah expired. Saya akan cepat aja di sini, nggak apa-apa, mudah-mudahan teman-teman ikutin. Climate-nya confirm, biru tebal tapi sudah expired karena current-nya 10 dari 5 berarti udah expired. Final target teman-teman udah jago kayaknya. Nah, tinggal entry. Nah, entry teman-teman bisa lihat di sini ada area UFO yang EMA 9-nya kemungkinan bisa lihat. Ini dipantau aja. Balik lagi, kalau teman-teman tipenya konservatif, artinya climate-nya harus confirm, maka setup ini tidak boleh diambil. Tapi kalau teman-teman mengizinkan climate-nya tidak confirm, tidak apa-apa, berarti ini akan jadi area yang teman-teman boleh pertimbangkan gitu ya. Saya akan fokus ke yang confirm aja. USD CAD ini climate-nya confirm, teman-teman bisa lihat climate-nya confirm gitu ya. USD CAD okay, this is a good one. USD CAD gitu ya. Saya akan lanjut lagi USD CAD, saya akan pelan-pelan. Oke, saya akan ketik di sini USD CAD gitu ya. Kita akan mulai dari step 1. Oke, step 1, teman-teman cek climate-nya, cek warnanya dan ketebalannya. Kita udah tahu persis ini merah tebal gitu ya. USD CAD climate merah tebal, kemudian confirm down.
market ya. Current-nya 3, TD-nya current-nya 3, TD-nya STD-nya 4,79 sama dengan 5. Jadi current lebih kecil dari STD sama dengan valid. Ya, valid. Step 1 aman. Step 2, step 1 aman, down market confirm karena dia merah dan tebal. Current-nya 3 dari STD-nya 4,09. Sorry saya salah lihat. Yang down market itu 4,09. Tetap dibulatkan jadi 5 dan kita punya current down market. Berikutnya step 2 final target. Teman-teman bisa lihat final target kita di sini. Final target kita adalah ini. Teman-teman bisa masukkan ke spreadsheet-nya 1,32785. Kalau saya masukkan di sini posisinya adalah sell gitu ya. Saya masukkan 1,32785. Teman-teman bisa lihat TP-nya harusnya 1,3281. Ke final target kita. Final target kita adalah UFO ini gitu ya. UFO ini saya akan ketik di sini. Final target rival UFO dalam kurung hijau gitu ya. Di common time frame. Harganya 1,32785. Kita plus 2. Dibulatkan ke atas sama dengan 1,3281. Ini adalah final target kita. Saya akan ketik di sini final target saya 1,3281. Step 1 clean, step 1 climate oke, step 2 final target oke. Kemudian kita masuk ke step 3. Kita masuk ke step 3, teman-teman. Step 3 kita butuh area UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9. Jadi teman-teman kita lihat kita punya satu UFO di sini ya. Kita punya satu UFO di sini, cuman satu gitu, which is ini oke, cuman satu. Dan ada harga EMA 9 di dalamnya. EMA 9-nya belum masuk, tapi kemungkinan kalau harga masuk, begitu harga naik masuk area kita maka EMA-nya akan masuk. Maka ini jadi valid entry gitu ya. Kita punya 1,37546. Saya akan taruh di sini. Ini adalah entry saya. Saya kasih warna hitam. 1,37546 dengan stop loss. Oke, untuk stop loss-nya kita punya distal-nya di sini 1,38188. Ini adalah distal kita. 1,38188. 1,38188. Ini distalnya gitu ya. Saya akan tiadakan UFO-nya, teman-teman udah lihat kita ambil UFO ini, 2 UFO ini, saya udah marking UFO-nya, saya akan hilangkan ini supaya agak bersih chartnya. Saya akan hilangkan auto UFO-nya. Jadi ini area UFO yang kita ambil. Oke, ini entry-nya, ini batasan untuk stop loss-nya. Ini adalah final target-nya. Nah, teman-teman tinggal lihat gimana caranya munculkan daily ATR-nya. Saya masuk ke indikator, my script, saya masukkan daily ATR dalam pip, saya klik sekali, magic, teman-teman bisa lihat, di sini 123. Jadi USD chart itu bergerak 123 pip. 123. Berarti kita catat stop loss dulu. Daily 10% dari daily ATR. ATR USD chart adalah 123 pip, 123 pip. Tahu dari mana 123? 123 itu tahu dari sini. Teman-teman nggak bisa lihat karena ketutupan itu. Teman-teman bisa lihat di atas kepala saya yang biru. Kalau teman-teman aktifkan indikator ATR-nya di situ, teman-teman bisa lihat ini ada angkanya di sini, yang biru di sini. Saya kasih panah yang gede biar teman-teman bisa lihat ini, angka ini. Oh ya, ini warning, cancel. Oke, teman-teman bisa lihat angka itu 123 pips ya. Daily ATR 123 pips berarti 123 10% sama dengan 12,3 pips dibulatkan ke atas sama dengan 13 pips ya. 13 pips itu adalah buffer stop loss kita. Buffernya adalah 13 pips. Nah, teman-teman boleh tambahkan spread, boleh enggak? USD chart spreadnya 1, kalau mau tambahkan spread karena sell plus spread
sama dengan 14 pips. Ya tambahin aja lah, biar kalau SL beneran SL toh cuma beda 1 pips gitu ya. 1 pips nggak ngaruh di weekly. Jadi buffer kita akan 14 pips. Maka teman-teman bisa lihat, oke, ini saya akan turunkan. Saya akan entry di sini. Ini adalah entry saya. Stop loss saya di atasnya. Maka stop loss saya itu adalah 188, 19. 19 ditambah 14, 19 ini ditambah 14 pip. 19 ditambah 14 itu 33 ya. Jadi SL kita di situ 33. Saya akan entry di 754 ya. Oke, jadi teman-teman ini adalah entry kita. Kita punya entry di sini, stop loss di sini, safety target, entry, stop loss, final target. Ini untuk USD CAD. Saya akan langsung entry ke USD CAD, teman-teman. USD CAD. Saya akan rubah ke H4 aja. Saya akan ganti ininya, EMA-nya jadi weekly. Biar teman-teman bisa lihat di MT4 juga EMA weekly-nya. Kalau dia error, teman-teman tinggal Ctrl I, double klik, oke. Oke, nah kayak di sini. Ya di weekly di H4 bentuknya sedikit beda, tapi nggak apa-apa, kita akan entry aja. Saya akan masukkan asistennya, saya drag asistennya ke chart. Posisi saya adalah sell. Saya lihat angka sell saya akan entry di 1,3754. Saya ketik di sini sell 1,3754 gitu ya, 3754 dengan stop loss-nya 1,3833. 1,3833. Jadi 3833 ini teman-teman adalah 10% dari daily ATR. Teman-teman bisa lihat daily ATR-nya tadi di situ adalah 123 pips. Tahu dari mana? Teman-teman bisa lihat daily ATR-nya ada di sini gitu ya. Teman-teman bisa lihat itu yang di atas foto saya, teman-teman bisa lihat itu adalah angka daily ATR-nya. Oke, saya akan turunkan lagi nih ya biar nggak mengganggu. Jadi ini very clean. Terus risk saya adalah 0,5% karena 1% dibagi 2. Saya akan ambil rasio 1:1, saya klik place order, magic dia otomatis entry di sini. Berikutnya saya akan ambil 1:3 boleh, 3 entry di sini, ini 1:3. Kalau teman-teman TP-nya mau ke final target, teman-teman bisa lihat final target kita adalah 1,3281. Teman-teman tinggal klik kanan di TP-nya, deketin mouse-nya ke garisnya, klik kanan, modify. Oke, teman-teman tinggal masukkan angkanya adalah 13281. Jadi ini saya tinggal modifikasi jadi 1,3281. Saya klik modify, maka TP-nya jadi jauh ya. TP-nya adalah di sini. Ini adalah final target. Entry, stop, safety target. Ini risk-nya sama sekitar $17. Kalau hit final target, profitnya 104. Kalau teman-teman mau bagi 104 dibagi 17 sama dengan 6. Jadi ini RR-nya sekitar 1:6. Ini USD CAD. Very good. Ini sangat clean setup. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada yang merasa, kenapa kalau sama Mas Angga chartingnya gampang, kalau sendiri susah? Sebenarnya bukan karena kalau saya sama saya gampang, karena saya hanya mau yang gampang aja. Kalau nggak gampang, saya nggak mau gitu ya. Sampai di sini, mudah-mudahan jelas untuk saya akan hilangin foto saya aja supaya teman-teman bisa lihat. Daily ATR-nya muncul di sini. Ini daily ATR-nya muncul di sini. Nanti teman-teman dapetin skripnya, tinggal masukin ke chart aja skripnya ya, masukin ke sini. Oke, saya akan cek pertanyaan dulu. Mas, minta tolong diulang skrip daily ATR-nya, Mas. Skripnya ada di ini, Mas. Ada di WhatsApp group. Skripnya ada di WhatsApp group. Oke, jelas, Mas Sucipto. ATR di tempat saya kok tidak sama ya? Tidak samanya gimana? Mas pakai rumus ATR yang mana? Kalau Mas pakai ATR bawaan MT4 ya beda. Karena ini ATR-nya ATR skrip khusus. Ini langsung ngecek daily. Karena kalau teman-teman taruh ATR di chart, dia akan ngikutin ATR dari time frame yang kita pakai. Kita nggak mau ATR time frame, kita mau daily ATR. Jadi ATR-nya harus di time frame daily. Makanya di script ini otomatis bikin ATR di daily gitu ya. Nanti scriptnya ada di WA group, saya udah share barusan. Atau saya bisa share di sini juga, teman-teman bisa lihat. Saya ke Paint Editor, saya akan open. Ini untuk ATR doang, ini untuk non-yen gitu ya. Saya akan pastekan di chat grup kita. Ini daily ATR, ini untuk non-JPY. Untuk non-JPY. Oke. Berikutnya saya akan buka lagi, open ATR JPY. Teman-teman saya akan copy, saya akan paste di chat box kita. Ini ATR khusus JPY. Ya. Oke, sekarang saya akan lihat lagi. Mas, boleh tolong diulang ya di chat untuk safety target? Safety target itu simply 1:1, Mas.
Safety targetnya 1:1. Berapapun jarak dari entry stop loss yaitu safety targetnya. Nggak ada aturan apa-apa safety target. Safety target itu ya ini 1:1. Karena saya entry di 54, SL saya di 33, maka stop lossnya safety targetnya otomatis di sini. Ini bahkan nggak perlu dihitung kan teman-teman, nanti akan entry pakai asisten. Kalau pakai asisten tinggal masukin aja. Take profit ratio-nya 1. Kalau take profit ratio-nya 1 maka otomatis 1:1. Kalau take profit ratio-nya 1 otomatis 1:1 gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman belum punya asisten yang baru, saya akan harusnya sih teman-teman udah diupload nih asistennya. Saya akan ini saya copy ini asisten yang baru, saya copy gitu ya. Terus saya ke file, open data folder, MGL4, expert, klik kanan, paste gitu. Saya replace asisten yang baru, udah saya replace. Sekarang saya masuk lagi, klik kanan, refresh. Sudah refresh, teman-teman tinggal klik kanan, expert, remove. Saya remove yang ini, saya taruh asisten yang baru. Tampilannya kayak gini. Jadi yang penting rasionya di sini, kalau teman-teman pakai rasionya di sini masukin 1, berarti otomatis 1:1 itu pasti safety target gitu. Pasti safety target ya. Pasti safety target. Atau teman-teman hitung pakai apa? Pakai Fibonacci lain. Saya biasanya drag Fibonacci dari entry ke stop loss gitu ya. Fibonacci-nya saya masukin entry sama stop loss, maka saya bisa munculkan garisnya nih di 2 ya. Teman-teman tinggal pilih 0, 1 sama 2 gitu. Bikin aja 0, 1 sama 2. 2 ini udah pasti safety target. Atau manual juga bisa. Manualnya gini. Kalau manual berarti entry saya di stop loss saya 13833 gitu ya, dikurang 13754, berarti 79 pips kan, entry saya 79 pips. Saya tinggal kurangin aja, entry 13754 dikurang 79, maka 13675, maka saya targetnya 1,3675. Kalau di sini udah otomatis, teman-teman nggak usah ngitung-ngitung. USD chart otomatis TP-nya 13675 di sini. Jadi ini udah ngitung otomatis semua ya. Alright, USD CAD harusnya gampang ya. Bawaan mas ATR-nya daily ya, bukan weekly. Ya, selalu daily. Jadi jangan pakai yang bawaan mas. Mas pakai script yang saya kasih barusan. Oke. Tolong di-share dong mas, DA Trade Assistant yang baru. Udah sama kok, itu yang di-share di grup itu DA Trading Assistant yang baru. Yang di-share di Facebook grup itu udah asisten yang baru. Jadi nggak ada yang lebih baru dari itu. Oke. Oke. Mas, gimana untuk TF daily 55 tidak menggunakan daily ATR? Enggak. Kalau daily 55 saya biasanya cuma pakai, kalau daily 55 biasanya saya cuma pakai 5 pips. Tapi kalau teman-teman mau pakai 10% dari daily ATR boleh nggak? Boleh, tapi nanti agak sedikit lebar. Jadi kelebaran, tapi sah. Tapi disiplin, kalau mau pakai 10% dari daily ATR terus boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tapi nanti kan kelebaran, kalau USD chart terus areanya buffernya 14 pips di 1 jam kayaknya kelebaran. Menurut saya kelebaran. Kalau mau sah-sah aja. Otomatis kalau kelebarannya berarti teman-teman konservatif, SL-nya lebih jauh. Jadi menghindari dementor kiss istilahnya kalau di bet 1 ya, dementor kiss. Jadi kiss terus harga balik lagi, which is fine. Sekali lagi nggak ada benar atau salah selama teman-teman ngikutin rule-nya dengan benar, disiplin sama rule-nya. Ada hari di mana 10% dari daily ATR ini bikin nggak SL, ada hari di mana bikin nggak TP, karena hampir kena TP balik lagi karena SL-nya kejauhan. Jadi balik lagi teman-teman disiplin sama rule-nya. Yang mana aja boleh asal teman-teman disiplin gitu ya. Tapi secara pribadi saya kalau di atas 4 saya selalu pakai 10% dari daily ATR. Jadi ini lebih masuk akal gitu ya. Karena areanya SL-nya nggak sama, karena tiap pair move-nya kan beda-beda. Jadi pakai 10% dari daily ATR. Kalau misalnya teman-teman mau bikin aturan DH1 saya pakai daily ATR juga, boleh nggak? Boleh. Misalnya teman-teman DH1 teman-teman pakai misalnya 5%, 6%, 7% berapapun angkanya. Teman-teman misalnya saya akan pakai DH1 saya akan pakai 5% dari daily ATR minimal 5 gitu ya. Jadi kalau 5%-nya 3 dibulatkan jadi 5, kalau dia lebih dari 5 pakai 5. Boleh nggak? Boleh juga kayak gitu. Misalnya DH1 buffer stop loss saya 5% dari daily ATR minimal 5 pips. Karena saya nggak menyarankan buffer di bawah 5.
Jadi kalau USD CAD gini, dia 14 pip, maka buffernya adalah 7, 5%-nya. Jadi pilih yang lebih gede, 5 atau 5% dari daily ATR. Boleh nggak? Boleh aja. Kalau dulu di akademi saya diajarkan kalau untuk day trading itu artinya untuk time frame rendah kayak M15 gitu, dia pakai 2% dari daily ATR untuk buffernya minimal 4 pips. Jadi 2% dari daily ATR minimal 4 pips. Pada akhirnya mau pakai rule apapun boleh. Kalau dulu ada Basir adalah seorang day trader, buffernya adalah 3 kali spread. Buffernya 3 kali spread. Nah, kalau spreadnya 1 berarti buffernya 3, kalau spreadnya 2 berarti buffernya 6. Boleh nggak gitu? Boleh aja selama konsisten sama rule-nya gitu ya. Oke, 7 Mas Wazi. Tadi ATRJP 69,145, jadi berapa ya Mas yang dibulatkan? 69, jadi yang depan Mas. Yang di belakang koma. Jadi pips-nya tuh udah yang 69 itu adalah pips. 69 berarti 10% dari 69 dibulatkan jadi 7 gitu ya. Kalau DA asisten yang di web NFC versi terbaru bukan? Nggak tahu Mas. Kalau di web NFC saya nggak tahu. Di web NFC itu nanti cross check sama Mas Rifki dan teman-teman NFC kan bukan saya yang upload. Harusnya sih terbaru. By the way, yang baru sama yang lama tuh nggak ada bedanya. Yang bedanya kalau yang baru itu tidak expired, yang lama expired, nggak ada bedanya. Script khusus JPY-nya dong, khusus JPY. Untuk final target apakah ditambah 2? Ditambah 2 kalau dia kalau kita nge-sell. Kalau kita nge-sell berarti TP-nya adalah buy. Kalau TP dari sell itu ditambah 2. Pokoknya gini, kalau UFO-nya hijau ditambah 2. Kalau UFO-nya merah, SL-nya yang ditambah. Oke? Jadi kalau UFO hijau, maka dia ditambah 2. Kalau dia merah, yang ditambah 2 adalah SL-nya. Jadi kalau TP kita adalah UFO merah berarti nggak perlu ditambah. Tapi kalau TP kita adalah UFO hijau maka kita tambah 2. Oke. Makanya kalau teman-teman pakai Excel ini aja, pakai Excel, masukin aja Excel-nya ini, teman-teman tinggal masukin kalau dia buy sama sell, otomatis rumusnya akan menghitung dia perlu ditambah 2 atau enggak. Di sini teman-teman udah lihat ini ada rumusnya nih. Rumusnya akan menghitung. Jadi dia tahu jika dia buy maka dibulatkan ke atas tambah 2, kalau sell dibulatkan ke bawah tambah 2. Jadi dia udah punya aturan baku di sini. Jadi kalau teman-teman pakai Excel ini, which is saya udah hapus ke Facebook group, teman-teman nggak akan bermasalah sama tambah 2 atau enggak. Tinggal masukin aja angkanya di sini. Proximal, distal, entry, stop loss, revalue UFO, final target gitu ya. Dia akan otomatis ngitung gitu. Nggak usah dipusingin lagi. Oke. Aku mumet kalau pakai daily ATR yang pasti aja 1/1 dan 1/2 DM55. Boleh. Kalau mumet ya tidak usah Mas. Simple kok. Trading itu jangan cari mumetnya ya. Benar sudah itu. Rulenya udah benar. Aku mumet pakai 55 aja. Wis 1 2 3 selesai. TP1 dan TP2 di 55 udah aman, Bos. Mas Andreas sudah benar gitu. Oke, saya lihat. Jadi ini tadi Mas Nandar 10% dari daily ATR hanya untuk 10 untuk H4 ke atas atau untuk di atas H1 lah, di atas H1. Sekali lagi ini juga opsional, teman-teman, ini tidak wajib begitu, ini opsional. Teman-teman mau pakai tetap 5 pips juga boleh. Ini opsional, tidak wajib gitu. Ini opsional, tidak wajib. Mas, kalau seandainya tidak melihat EMA 9, UFO di USD CAD bagus yang atas atau yang bagus yang bawah? Nah ini, kalau tidak pakai EMA 9, kita akan mengandai-andai gitu ya. Saya akan lebih suka secara struktur bagus yang bawah. Secara struktur bagus yang bawah. Tapi yang bawah kan udah kesentuh. Yang bawah udah ke fill. Yang bawah kan udah TP1/1 nih, sudah bekerja. UFO yang bawah nih. Drop, base, drop. Ini udah bekerja. Which is nggak ada yang salah. Kalau teman-teman mengabaikan EMA 9 berarti mungkin akan entry di sini. Oke. Tapi kalau kita pakai EMA 9 ya kita akan nunggu di atas. Dan nggak tahu juga, bisa jadi nanti harganya turun gitu. Bisa jadi harganya turun, buat EMA-nya ikutan terus yang valid jadi area yang bawah bisa jadi. Kalau yang valid yang bawah ya kita pindahin ke bawah. Kita ngikutin rule aja. Karena nanti sekarang EMA-nya masih di atas nih. Kita nggak tahu, lama-lama EMA-nya turun bisa jadi juga. Nggak ke fill EMA-nya turun. Nah, kalau nggak EMA-nya turun ya kita pakai yang bawah. Yang bawah kan ada. Jadi gampang. Trading itu trade what you see, not what you think gitu ya. Sesimpel itu. Alright. Mas, apakah itu masuk WS di USD CAD, Mas? Di luar topik? Enggak.
Enggak, ini drop di time frame besar ya. Tidak ideal, jawabannya yes, tidak ideal karena di belakangnya kita pengennya clean. Kalau ini kan belakangnya kosong. Ini belakangnya terlalu banyak candle. Ya, tapi selama kita punya climate yang confirm, yang lain-lain oke, ini nggak ada masalah. Oke, kita lihat yang lain. ATR-nya daily, nanti teman-teman tinggal praktekkan scriptnya aja. Di grup ada 2, satunya khususnya, satunya bukan. Oke, ini UFO-nya di sini. UFO di sini ini kenapa nggak dipakai? Karena EMA-nya nggak di sini, Mas. Ini EMA-nya kan masih jauh harganya. Kalau harganya naik, nanti EMA-nya akan ikutan naik. Jadi otomatis EMA-nya akan masuk ke UFO yang atas. Kecuali EMA-nya dekat-dekat proximal. Kalau EMA-nya dekat-dekat distal, nanti teman-teman, saya biasanya nggak akan ambil. Nanti teman-teman bisa nonton di sini. Case tadi, kapan saya cancel trading plan ya. Nonton video saya ini. Case tadi, kapan saya cancel trading plan. Saya akan copy di sini. Dan saya akan masukkan ke WhatsApp group juga. Ke WhatsApp. Oke. Nah, teman-teman nonton video saya yang itu ya. Kapan saya cancel trading plan. Oke, teman-teman. Cukup itu aja kayaknya untuk malam ini. Biar nggak kebanyakan. Supaya teman-teman punya sesuatu untuk dicerna. Dan supaya yang nonton replaynya nggak kepanjangan nanti. Jadi kalau teman-teman pakai TF nih, saya akan praktekkan. Kalau teman-teman punya rule baku gitu ya, punya TF, seberapa cepat sih charting yang dibutuhkan? Ya udah, teman-teman tinggal lihat aja di sini. Saya akan pakai satu time frame dulu USD chart gitu ya. Saya akan masuk ke USD CHF gitu ya. USD CHF, enter USD CHF, climate-nya confirm. Kalau climate-nya confirm, saya langsung buka gini. Ini kalau saya udah cepat gitu, saya akan climate-nya confirm gitu ya. Saya akan aktifkan di sini. Boom, climate-nya confirm. Oke, climate-nya confirm, ini ada satu area yang menarik. Saya langsung dapat area menarik. Gitu ya. Kalau teman-teman pakai 1:1, 1:2 kan nggak ngecek final target, berarti cuman cek climate-nya confirm, climate car-nya oke, kita punya drop, ada EMA 9-nya, oke. USD CHF, menarik. NZD USD. NZD climate-nya confirm gitu ya. Climate-nya confirm semua, H4-nya asik, lagi banyak ngasik nih. Climate-nya confirm tapi areanya masih jauh ya. Monitor aja, kita punya area UFO yang kemungkinan bakal menarik di sini. Euro GBP weekly climate-nya 5 dari 5 masih oke gitu ya. Euro GBP masih up market juga. Nah, tapi kita nggak punya UFO ya, cuekin ini tadi setup kita di H1 gitu ya. Berikutnya saya ke Euro JPY. Climate-nya confirm gitu ya. Climate-nya confirm up market 4 dari 6 masih oke gitu ya. Tapi kita belum punya area UFO, ya UFO yang ada ini EMA-nya masih jauh gitu ya, UFO-nya ada di sini. Jadi kita monitor aja. Euro AUD, climate-nya nggak jelas, lupakan aja. Euro CAD, climate-nya confirm. Euro CAD, climate-nya confirm. Tapi nggak ada UFO-nya. Euro CHF. Oke, Euro CHF. Climate-nya confirm karena 4 buy. Oke, kita punya area UFO tapi nggak. EMA-nya kejauhan, EMA-nya terlalu di luar ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman akan notice semakin tinggi time frame yang kita gunakan, areanya semakin gampang dilihat ya, semakin clean. Candle-nya sedikit semakin gampang dilihat, semakin clean. Jadi kenapa saya nggak suka trading di time frame yang terlalu rendah? Oke. Nah, ini Mas Philbert ngasih apa? Mas Philbert ngasih script karena dia adalah programmer. Beliau ngasih script untuk yang nggak perlu diganti-ganti. Ngasih script untuk yang nggak perlu diganti-ganti. Jadi saya coba masukkan scriptnya. Saya masuk ke Pen Editor, New blank indikator script. Ini kalau kayak gini bisa nggak sih? Save. Daily ATR gitu ya. Save error gitu. Saya nggak tahu ini apa yang salah. Nanti mungkin saya akan cek dulu itunya.
Manuscript letter. Oke, itu letter ini yang salah barusan ya. Oke, nanti saya cek aja Mas. Saya akan copy dari Mas Filbert. Nanti saya akan bahas. Teman-teman, nanti Mas Filbert bisa bikinin untuk teman-temannya. Ini indikator yang baru, yang saya akan kirim ke akun saya yang satunya, Dwian. Alright, itu aja. Saya akan lihat final question sebelum akhirnya kita tutup, teman-teman. Error kenapa kalau disuruh ke bawah mas scriptnya harus disusun ke bawah ya? Karena harus disusun ke bawah ya. Memang nanti kita susun ke bawah, makanya biar besok aja. Di WA baru bisa mas. Oke, dari WA baru bisa mas. Oke. Nah tuh Mas Doni tolong di share ke grup Facebook. Mas Filbert nanti bisa share ke grup Facebook ya. Kalau untuk per minor, apakah spreadnya ditambah 3 aja? Pokoknya dibulatkan ke atas saja, lihat spreadnya dibulatkan ke atas. Jadi kalau teman-teman lihat, spreadnya kan ada di sini nih, di sebelah kiri ini ada spreadnya, ada yang 17. Sorry, spread kita bukan yang itu ya, spread kita yang ini, yang ECN. Kalau yang ECN spreadnya cukup oke. Kalau hari kayak gini, teman-teman bisa lihat, yang ECN ini, mana Euro USD-nya? Yang ECN yang warna hitam gitu, yang putih-putih ini bukan ECN, kita pakai yang zero spread, berarti ada B-nya. AUD USD spreadnya 0,5, USD Yen 0,2 gitu ya spreadnya. Euro USD 0,4, 0,3, jadi ini oke. Jadi paling tinggi spreadnya adalah GBP AUD. GBP AUD ini 3,8, teman-teman bisa bulatkan jadi 4. Tapi kadang-kadang juga 2,8, 2,7, dia berubah-ubah, kadang-kadang 2,9. Ya pakai 3 boleh. Kayak Eurochat gitu pakai 3 boleh. Pakai 3 boleh, pakai 2 boleh. Nggak terlalu ngaruh kok. Ada hari di mana itu SL, ada hari di mana itu TP gitu ya. Jadi yang penting konsisten. Oke teman-teman, thank you waktunya. Sampai ketemu besok di hari Kamis ya. Besok Kamis kita akan masih tetap live trading seperti biasa. Jumat kita akan lanjutkan live trading supaya banyak kasus teman-teman. Kita akan lanjutkan live trading supaya banyak kasus. Kita sayang soalnya kalau kita bahas chart, sayang waktunya lagi day trading gitu ya. Nanti begitu udah weekend, Sabtu Minggu kita akan bahas logging the trade, logging example, kita akan bahas psikologi, being human ya, dan habis itu selesai gitu. Jadi Sabtu minggu depan teman-teman udah selesai. Jadi Sabtu minggu depan sudah 3 minggu, berarti 3 minggu teman-teman sudah selesai semua survival to mastery batch satunya. Begitu udah selesai semua, tinggal habis itu di hari-hari terakhir kita tinggal akan praktek yang banyak. Kita akan lihat banyak contoh kasus, kita akan terapkan semuanya di market real gitu ya. Kita akan terapkan semuanya. In the meantime, kalau teman-teman ada yang nggak jelas, chat Mas Rifki ya. Kalau ada yang nggak jelas, japri Mas Rifki, Rifki AB, @rifki_ab, atau posting ke Facebook group, mention Mas Rifki. Ada Mas Rifki, ada Mas Teguh di Facebook group, ada Mas Fadli juga, mention aja nggak apa-apa. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu besok. See you on another live webinar ya. Bye-bye.